Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman siswa kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada SMK Fathul Amin Tangenan Kabupaten Cirebon, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa bareng dengan harapan semoga kita mendapatkan apa yang sudah kita pelajari dan mendapatkan ridho dari Allah. Kalamun qadimul la yumallun sama'u tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bi astafi min kulli da'in wa nuru dalilul li qalbi 'inda jali wa khairati wa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa mughlati wa sa'ir alayai tausul madarsahu bidain nabi wal ali summa sahabati raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama sebelum kita mulai pelajaran yang kedua kalinya, kemudian saya absen terlebih dahulu. Ade Nuriana Hadir. Ahmad Naufal Hadir. Alif Yudi Putra Hadir. Asroful Anam Hadir. Dede Nur Rahman Hadir. Imam Ali Husain Hadir. Imam Santoso Hadir. Maulana Ihsan Hadir. Miftahur Rahman Hadir. Muhammad Muhari Hadir. Muhammad Fahri Hadir. Muhammad Ibnu Bakhtiar Hadir. Muhammad Imam Hadir. Muhammad Ismail Hadir. Muhammad Rahmat Hadir. Muhammad Ulil Luha Hadir. Muhammad Zaki Fathullah Hadir. Mulia Rizki Hadir. Syahid Al-Ghifari Hadir. Ahmad Nazril Faris Hadir. Askal Hadir. saya Afriansa Hadir. Darmawan Setiawan Winata Hadir. Tuha Ramadan Hadir. Muhammad Hafid Fahmi Al-Mubashir Hadir. Muhammad Ubay Bayhaqi Hadir. Muhammad Arhab Hadir. Muhammad Amrullah Hadir. Muhammad Nur Rahman Hadir. Reza Al-Aprido Hadir. Sultan Zainal Abidin Hadir. Thohir Marzuki. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir, bisa mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Akan saya jelaskan bahwa pada siang hari ini kita menjelaskan tentang tema atau babnya taat aturan. Artinya taat aturan itu kita hidup di dunia, kita hidup di alam dunia ini harus mengikuti taat aturan terhadap aturannya Allah, agama, aturannya Rasul, dan aturannya para pemimpin kita, termasuk aturan di rumah tangga, termasuk aturan di pondok pesantren maupun di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat kita. Kemudian kompetensi dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam arti kita hidup di dunia ini adalah penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Kita harus berkompetensi, kita harus berkompetisi
harus berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan sampai kita yaitu sebaliknya malas, kita murung sendiri saja, tidak mau bergaul, tidak mau bersaing dalam kebaikan. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan etos kerja, harus semangat dalam bekerja, semangat dalam belajar, semangat dalam mencari nafkah, semangat dalam segala hal yang berkaitan dengan kebaikan. Rekan-rekan siswa kelas 11 SMK Fathul Amin yang dirahmati Allah, pada materi ini aturan, kompetensi, dan satunya lagi adalah yaitu etos kerja. Yang pertama adalah berkaitan dengan kompetensi inti. KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kita semua alhamdulillah di SMK Fathul Amin ini Islam semuanya, sehingga kita wajib menghayati, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam yang telah kita pelajari. Kemudian kompetensi inti yang kedua menunjukkan perilaku jujur sebagai pribadi muslim. Maka teman-teman peserta didik harus bersikap jujur dalam segala hal, disiplin, bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi inti yang ketiga memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humanitaria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan tersebut ke dalam ke bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Jadi setelahnya kita menghayati, mengamalkan, melaksanakan perilaku, memahami, maka kita terapkan dengan apa yang kita hasilkan tadi untuk mengembangkan minat dan bakat yang kita miliki bersama. Kompetensi inti yang keempat mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret, ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah kita SMK Fathul Amin secara mandiri, mampu menggunakan metodisasi dan seterusnya. Perhatikan. Kemudian KD, kompetensi dasar, ini meliputi 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. Dan saya yakin siswa-siswi yang ada di SMK Fathul Amin ini semuanya bagus dalam bacaan Al-Qurannya. Nomor 2, titik 1, bersikap taat aturan, bertanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105, serta hadis-hadis yang berkaitan dengan hal di atas. Nanti akan saya jabarkan beberapa
ayat Al-Quran dan hadisnya berkaitan dengan aturan kompetisi dalam kebaikan etos kerja. 3,1 menganalisis makna Al-Quran yang di atas tadi, Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, At-Taubah ayat 105, dan hadis yang berkaitan dengannya. Kemudian KD 4.11 membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59, dan Quran surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kajian tajwid dan makharijul hurufnya. Nanti akan saya baca dan teman-teman siswa sekalian nanti silakan dijawab tajwid dan ilmu Al-Quran yang lainnya. Nah, kita masuk pada pelajaran, yaitu pengertian taat terhadap aturan. Taat kepada aturan artinya adalah sikap tunduk, sikap patuh kepada tindakan ataupun perbuatan yang telah dibuat oleh Allah, Nabi Muhammad SAW, pemimpin ataupun yang lain-lainnya. Allah memiliki aturan, Nabi juga punya aturan, para pemimpin kita mulai presiden, gubernur, bupati, sampai ke bawah punya aturan, termasuk kita yang ada di pondok pesantren ini juga punya aturan. Wajib hukumnya kita taat. Dasar hukumnya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad, dan taatilah ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat Quran surat An-Nisa ayat 59 ini artinya adalah kita wajib. Ati'u itu kalau dalam kaidah usul fikih adalah berupa fi'il amar. Fi'il amar itu al-amru yadullu 'alal wujub. Fi'il amar itu menunjukkan makna wajib. Maka perintah ati'u dalam Al-Quran surat An-Nisa ini hukumnya wajib bagi kita orang yang beriman, taat pada perintahnya Allah, taat pada perintahnya Rasul, dan taat pada perintahnya ulil amri. Namun sebelum kita jelaskan lebih lanjut, akan kami jelaskan terlebih dahulu asbabun nuzulnya. Sebab-sebab kenapa ayat surat An-Nisa ayat 59 ini diturunkan. Oh, ternyata beliau mufassir Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan perkataan Ibnu Abbas bahwa asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 59 ini berkenaan dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin suatu pasukan khusus, untuk memimpin pasukan-pasukan yang khusus. Abdullah memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya. Ketika api sudah menyala, ia menyuruh pasukannya untuk memasuki api itu. Lalu salah seorang pasukan menjawab, sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanya Rasulullah. Jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah. Jika Rasulullah memerintahkan kalian masuk api, maka masuklah.
Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini adalah demikian. Namun yang wajib kita gali di sini berkaitan dengan ilmu tafsir ini adalah ternyata taat kepada Allah dan Rasulnya ini adalah merupakan taat yang secara mutlak, taat yang secara tidak terbatas. Apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang diperintahkan Rasul, wajib bagi kita melaksanakannya, tidak boleh dibantah secara mutlak, absolut. Nah, sedangkan taat kepada ulil amri, pemimpin, seperti yang diceritakan tadi dalam asbabun nuzul ini, maka kita taat wajib pada pemimpin itu harus dipilah dulu. Artinya apa? Selama perintahnya pemimpin ini adalah merupakan perintah dalam kebaikan, perintah dalam hal yang mubah dan ada maslahat amah, maslahat yang umum, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan perintah dari para pemimpin tersebut. Nah, seperti halnya dalam asbabun nuzul tadi yang dijelaskan bahwa Abdullah seorang pemimpin, Abdullah bin Hudzaifah seorang pemimpin, dia menyuruh pasukannya untuk masuk ke dalam api, maka ini jelas bukan merupakan suatu perintah yang berkaitan dengan kebaikan, bukan suatu perintah yang maslahat, tidak, itu adalah merupakan bunuh diri. Maka jelas dalam Al-Quran disebutkan wala tulqu biaydikum ila tahlukati, jangan kamu menjatuhkan diri kamu dalam kerusakan. Itu bunuh diri. Bunuh diri hukumnya haram, dosa besar, bahkan maksiat yang akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Maka perintah pemimpin yang semacam ini tidak harus diikuti. Kita cukup mengikuti secara zahir saja, sementara batinnya tidak harus. Ini untuk taat pada para pemimpin. Rekan-rekan sekalian, bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan ini? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Yang kedua, kemudian kompetisi dalam kebaikan. Pengertiannya apa? Kompetisi itu adalah hidup adalah kompetisi. Karena kita berani hidup, kita diberikan hidup oleh Allah, maka kita harus berkompetisi. Maka kita harus lomba-lomba, ya. Harus bersemangat dalam kebaikan. Bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi ini untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Ya, kamu ingin menjadi seorang yang berguna besok di masyarakat, ya harus cita-cita ini harus dilaksanakan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pengarahan bahkan penekanan kepada orang-orang yang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan ini. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, jalan yang jelas. Kalau Allah menghendaki saya, kamu jadikan satu umat. Kalau Allah menghendaki, maka niscaya akan kami jadikan kalian semua satu umat. Tetapi Allah menghendaki untuk menguji kamu semuanya terhadap karunia yang telah diberikan kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam kebajikan. Hanya Allah yang kamu semua kembali lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Rekan-rekan peserta didik kelas 11 SMK Fathul Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini
Ada asbabun nuzulnya. Penyebab turunnya ayat ini adalah dalam kitab tafsir karya Al-Wahidi disebutkan lebih rinci mengenai asbabun nuzul ayat ini, bahwa asbabun nuzul surat Al-Maidah ayat 48 adalah ada seseorang laki-laki Yahudi, orang Yahudi bukan orang Islam, melakukan perzinahan dengan perempuan Yahudi. Lalu kerabatnya minta keputusan kepada Rasulullah, karena tahu kalau Rasulullah biasanya menghukum dengan ringan, sebab hukuman zina muhsan itu zina yang sudah dilakukan oleh orang yang sudah menikah, dalam kitab Taurat harus diranjam. Namun ternyata Rasulullah juga menghukumi mereka dengan ranjam sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Taurat. Artinya apa? Dari sini bahwa dalam asbabun nuzul ini Rasulullah itu adalah merupakan makhluk manusia yang berlaku, bersikap dengan sifat yang adil, berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak memandang terhadap apa yang dilakukan oleh manusia, oleh masyarakat dan yang lain-lainnya. Kalau hukumnya sudah demikian, maka harus diterapkan apapun resikonya. Nah ini. Teman-teman sekalian, coba saya tanya berkaitan dengan tajwidnya ya. Muhammad Hafid, coba dijawab. Walau anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Anzalna, di situ ada nun mati ketemu za. Bacaan apa? Ikhfa. Yang keras suaranya. Ikhfa. Ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 14. 14. 14 atau 15? 15. Huruf ikhfa ada 15. Jadi ikhfa itu bacaannya harus samar. Maka dikatakan ikhfa itu samar, gitu ya. Coba dilanjut. Betul ya? Ada kekurangan tadi. Harus dipelajari lagi itu. Selanjutnya. Ya, yang sebelahnya. Asraful Alam. Kamu coba dijelaskan bacaan apakah ini? Likullin ja'alna minkum syir'atau wa minhaja. Syir'atau wa minhaja. Ada tanwin bertemu wawu. Bacaan idgham bi gunah. Betul. Berarti bacaannya mendengung ya. Bi gunah itu mendengung. Ada berapa hurufnya idgham bi gunah? 4. Apa saja? Ya, nun, mim, mabun. Terkumpul dalam kalimat Yanu. apa? Yanu. Yanmu. Ya betul, 100. Satu lagi, coba Muhammad Ismail, kamu jawab. Bacaan apakah ini? Walakil liyab luakum. Walakil liyab luakum. Ada nun mati bertemu dengan lam. Walakil liyab luakum. Ada nun mati bertemu dengan lam. Bacaan apakah? Yang keras suaranya, nggak kedengaran. Idgham bila guna. Ya, 100. Hurufnya idgham bila guna ada berapa? Ada 2, 1 lam, 2 ro. Ya, betul ya. Lam, ro, gitu ya. Nah, maka ini adalah merupakan penerapan ilmu tajwidnya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini ada kata fastabiqul khairat. Fastabiqu itu adalah merupakan bentuk fi'il amar, sama. Istabaqa yastabiqu istibaqan wa mustabaqan fa mustabiqun wa dzaka mustabaqun istabiq. Dimasuki wawu jamak istabiqu. Nah, maka fi'il amar ya dulu alam wujud. Berarti hukumnya amar itu adalah perintah wajib. Maka berkompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan, ini adalah hukumnya wajib. Rekan-rekan sekalian, belajar, kenapa teman saya bisa juara 1, tapi kenapa saya tidak juara 1? Kenapa teman saya bisa hafal, bisa paham? Kenapa saya tidak bisa paham, tidak bisa hafal? Padahal makannya juga sama, makan nasi.
Nah, minumnya juga sama, minum air, es, dan seterusnya. Maka kita harus termotivasi, harus berkompetisi dengan teman kita. Jangan sampai kalah. Karena hukumnya wajib dalam kebaikan berkompetisi ini. Kita lanjutkan. Yang ketiga kemudian berkaitan dengan etos kerja, semangat bekerja, ya, semangat bekerja, merubah kehidupan yang asalnya miskin menjadi cukup. Nah, artinya dalam Al-Quran maupun hadis bahwa ditemukan banyak literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawi. Tidak cukup banyak kebutuhan akhirat saja. Kita hidup itu di dunia, maka kita harus mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang di dunia. Salah satu perintah Allah pada umatnya adalah untuk bekerja. Ini termaktub dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui alam gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Asbabun nuzul, penyebab turunnya ayat ini adalah, jadi ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Ini wajib kita ketahui, ya. Asbabun nuzul itu berkaitan turunnya Al-Quran. Asbabul wurud itu berarti berkaitan dengan keluarnya hadis dari Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Nah, asbabun nuzul ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat 105 adalah ketika karena ada serangan kaum mukmin kepada orang kafir Quraisy. Orang-orang mukmin menyerang kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk menyerukan kepada umat agar membersihkan diri, bertaubat dengan bersedekah, mengeluarkan zakat, serta beramal saleh sebaik-baiknya. Ini perintahnya Allah kepada Rasul untuk disampaikan pada umatnya. Artinya apa? Dalam beberapa hadis yang lain juga disebutkan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Artinya bahwa bekerjalah kamu untuk dunia seolah-olah kita itu hidup selama-lamanya. Semangat kerjanya. Kamu kerja, selesai sekolah, kemudian ikut bantu orang tua, silakan kerja dengan semangat. Ya, membantu pondok, silakan kerja dengan semangat, jangan malas-malasan. Seolah-olah kita hidup 1000 tahun yang akan datang sampai. Dan beramallah kamu untuk akhirat. Artinya apa? Kita ibadah, kita sholat, kita puasa, ini seolah-olah besok mati. Kenapa demikian? Supaya kita melakukan ibadah tersebut dengan khusyuk, supaya kita benar-benar menghayati, memahami apa yang ada dalam ibadah yang kita kerjakan tersebut. Rekan-rekan sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah etos kerja ini adalah merupakan agar terjadi keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ada orang yang dia mulai bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, orientasinya hanya dunia saja, maka salah, ya. Dan ada lagi orang yang mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, orientasinya ibadah, terus akhirat, terus salah juga. Kenapa? Karena dia masih hidup di dunia. Maka jangan lupakan bagian di dunia.
tetap harus ada bagian di dunia dan harus ada bagian di akhirat, sehingga kita nanti memperoleh kebahagiaan dunia dan memperoleh kebahagiaan akhirat. Untuk evaluasi pembelajaran, kita bagian akhir ini, evaluasi pembelajaran. Coba didengarkan dengan seksama. Satu, dengan memperhatikan surat At-Taubah ayat 105 berkaitan dengan etos kerja tadi ya. Coba Anda jelaskan makna dan isi kandungan utama dari ayat tersebut. Satu ya. Dua, coba saudara-saudara sekalian tulis redaksi ayat Al-Quran dari terjemah Quran surat Al-Maidah ayat 48 sebagai berikut. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Tidak, jelaskan kesimpulan isi kandungan surat An-Nisa ayat 59 dalam konteks kewajiban mentaati peraturan terhadap pemerintah, peraturan terhadap pemimpin. Itu ya untuk tugas evaluasi belajar. Nanti silakan dikerjakan dan dipresentasikan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih untuk materi pelajaran pada kali ini dalam menjelaskan taat terhadap aturan, berkompetisi dalam kebaikan, dan kemudian bersemangat dalam etos kerja ini. Semoga kita semua bisa melaksanakan apa yang telah saya sampaikan dan bisa mengamalkan pelajaran dari Al-Quran dan hadis yang telah diajarkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang dan lebih mohon maaf. Nanti silakan ada forum diskusi, ada forum tanya jawab dan lain-lainnya diatur kemudian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,